Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Mary Wintari, masih dalam seri Guru Biologi Belajar Informatika. Kali ini saya akan membuat proyek yang sangat menarik, yaitu sistem keamanan rumah menggunakan PIN dengan Arduino Uno. Proyek ini sangat cocok untuk kita yang ingin belajar cara menggunakan LCD, keypad, dan servo motor. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Baik, pertama-tama seperti biasa kita masuk ke halaman walkwe.com ya teman-teman. Setelah itu kita pilih Arduino. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita cari Start from Scratch Arduino Uno. Nah, setelah sampai di halaman project baru seperti ini, kita langsung saja ke bagian sebelah kanan, yaitu di bagian Simulation. Jadi, karena komponen yang kita butuhkan di sini lumayan banyak, jadi kita langsung saja ke bagian full screen ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa memperkecil komponen-komponen sehingga nanti pas posisinya. Jadi dalam project sistem keamanan rumah menggunakan PIN dengan Arduino Uno ini jelas kita membutuhkan satu buah Arduino Uno sebagai otak dari project kita kali ini. Kemudian kita juga membutuhkan LCD. Kita pilih LCD 16x2 I2C ya teman-teman untuk menampilkan informasi terkait dengan PIN yang akan kita masukkan dan apakah nanti PIN itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan adalah keypad. Ya, untuk memasukkan nantinya PIN keamanan di rumah kita. Jadi kita bisa perkecil. Selanjutnya yang keempat, kita butuh satu buah servo motor. Nah, jadi servo motor ini sendiri akan berperan dalam membuka dan menutup kunci dari rumah kita nantinya. Kemudian satu lagi, kita membutuhkan satu buah breadboard. Kita pakai yang half saja, karena kita tidak butuh terlalu banyak pin. Nah, jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen ya teman-teman yang kita butuhkan dalam project sistem keamanan rumah menggunakan PIN dengan Arduino Uno. Nah, setelah semua komponen kita siapkan, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan wiring atau pengkabelan ya teman-teman. Jadi, yang pertama kita akan sambungkan adalah keypad-nya dulu ya. Jadi, keypad di sini seperti yang teman-teman lihat, memiliki angka, huruf, dan simbol yang tersusun dalam baris dan kolom ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung di sini, keypad ini memiliki 4 baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan memiliki 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah menyambungkan pin-pin baris dan pin-pin kolom ke Arduino. Jadi pin baris ada 4 ditandai dengan kode R1 atau row 1, R2 atau row 2, R3 atau row 3, dan R4 atau row 4. Sedangkan untuk kolom ditandai dengan kode C1 untuk kolom pertama, C2 untuk kolom kedua, C3 untuk kolom ketiga, dan C4 untuk kolom keempat. Kita akan coba sambungkan. Pertama-tama kita akan sambungkan pin baris terlebih dahulu. Row 1 sampai row 4 kita akan sambungkan secara berturut-turut ke pin digital Arduino nomor 9, 8, 7, dan 6.
Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Berikutnya untuk pin kolom C1 sampai C4 kita akan sambungkan ke pin digital Arduino nomor 5, 4, 3, dan 2. Nah, seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Jadi ke-8 pin baris dan kolom sudah kita sambungkan ke pin digital di Arduino. Jika teman-teman mau mengubah posisi wiring ini agar lebih rapi, silahkan ya. Jadi ini bebas. Yang penting kita sambungkan ke pin nomor 9876 untuk baris dan pin 5432 untuk kolom. Selanjutnya, sebelum kita menghubungkan komponen yang kedua ke Arduino Uno, kita akan sambungkan terlebih dahulu breadboard yang kita miliki ke Arduino Uno. Jadi breadboard ini sendiri berfungsi sebagai jembatan ya antara Arduino dengan komponen-komponen dalam rangkaian yang lebih besar. Jadi karena keterbatasan dari pin-pin Arduino, kita bisa memanfaatkan breadboard untuk mempermudah project yang kita buat. Jadi yang kita lakukan adalah pertama menyambungkan arus positif ke bagian jalur positif yang ada di breadboard. Kalau teman-teman lihat di sini, breadboard memiliki pin-pin untuk positif di bagian pinggir, kemudian agak di dalam adalah pin-pin untuk arus negatif. Jadi yang positif sudah kita sambungkan. Berikutnya kita akan sambungkan arus negatif yaitu ground ke bagian pin yang ada lebih dalam. Nah, seperti itu kurang lebih kita mencoba untuk menyambungkan arus positif dan arus negatif ke breadboard yang kita miliki. Selanjutnya, yang kedua, komponen yang akan kita hubungkan ke Arduino adalah LCD 16x2 I2C. Jadi, seperti yang sudah kita pernah buat di project sebelumnya, LCD 16x2 I2C ini memiliki 4 pin yang harus kita hubungkan ke Arduino Uno. Jadi yang pertama adalah pin SCL. Pin SCL kita akan sambungkan ke bagian pin Arduino A5. Ini mungkin akan kita perbesar kembali. Selanjutnya pin SDA akan kita sambungkan ke pin A4 pada Arduino. Berikutnya pin VCC atau arus positif kita akan hubungkan ke breadboard yang sudah kita sambungkan dengan arus positif tadi. Terakhir, pin ground akan kita sambungkan juga ke breadboard yang sudah kita sambungkan tadinya dengan Arduino Uno. Nah, kurang lebih seperti ini wiring atau pengkabelan dari LCD I2C 16x2 yang kita miliki. Komponen terakhir yang akan kita hubungkan ke Arduino tidak lain adalah komponen servo. Jadi servo sendiri memiliki 3 pin yang harus kita hubungkan ke Arduino Uno. Yang pertama adalah paling bawah servo 1 PWM. Ya, kalau teman-teman masih ingat istilah PWM atau Pulse Width Modulation, itu adalah pin-pin di Arduino yang ditandai dengan tanda spesifik yaitu tanda gelombang ya. Itu dimiliki oleh pin nomor 11, 10, 9, 6, 5, 3. Jadi pin-pin PWM sendiri biasanya digunakan untuk project seperti mengatur kecerahan lampu. Di project kita sebelumnya sudah digunakan yaitu di project LCD RGB Red Green Blue. Selanjutnya di project kali ini servo pun juga harus dihubungkan ke pin PWM. Kita pilih pin nomor 10 ya teman-teman. Nah, kenapa pin servo yang pertama ini harus dihubungkan ke pin PWM di Arduino Uno? Hal itu disebabkan karena servo bekerja berdasarkan lebar pulsa atau sinyal listrik yang diterimanya. Untuk apa? Untuk mengatur sudut rotasi dari servo itu sendiri. Nah, jika pin servo pertama ini disambungkan ke pin digital tanpa tanda gelombang, pin digital hanya akan mengirimkan sinyal high atau 1 dan low atau 0. Jadi,
sinyal tersebut tidak cukup untuk memberikan variasi sinyal listrik yang dibutuhkan oleh servo untuk mengubah sudut rotasinya. Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan ubah sedikit warnanya. Ya. Selanjutnya, pin yang kedua adalah pin V+. Ini kita akan sambungkan ke bagian kutub positif pada breadboard yang kita miliki ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah pin ground. Kita akan sambungkan juga ke bagian breadboard yang kita miliki. Ya, kurang lebih seperti itu wiring atau pengkabelan dari komponen terakhir yaitu servo. Jadi semua komponen sudah terhubung ya teman-teman. Dari keypad 4x4 kita sudah terhubung ke Arduino. Kemudian LCD 16x2 I2C kita juga sudah terhubung ke Arduino. Servo juga sudah terhubung dan breadboard ini merupakan perpanjangan dari Arduino Uno. Jadi sudah terhubung juga. Jadi setelah semuanya terhubung, kita bisa kembalikan mode exit full screen ya. Sehingga kita bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu mengetik kode program di bagian sebelah kiri. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mengimpor 3 library untuk mengontrol 3 komponen yang terhubung ke Arduino kita. Jadi library yang kita akan impor adalah library yang nantinya akan mengendalikan keypad, kemudian library yang akan mengendalikan layar LCD kita, kemudian library yang akan mengendalikan servo. Jadi kita akan ketik impor library kita di bagian sebelah atas void setup. Yang pertama kita akan impor adalah library untuk LCD I2C kita. Jadi caranya kita ketik tanda pagar, kemudian kita ketik include tanda kurang dari liquid. Ya, kita bisa langsung pilih liquid crystal underscore I2C.h. Jadi itu sudah library pertama. Yang kedua, kita akan masukkan library untuk mengontrol keypad kita. Jadi kita ketik tanda pagar include tanda kurang dari, kita ketik keypad .h. Itu library kita yang kedua. Kemudian library yang ketiga adalah library untuk mengontrol servo yang kita miliki. Jadi kita masukkan tanda pagar include, kemudian tanda kurang dari servo.h. Jadi kita periksa kembali. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan impor library untuk mengontrol 3 perangkat yang kita miliki. Yang pertama kita impor atau kita masukkan library include liquid crystal underscore I2C.h. Kemudian yang kedua include keypad.h dan include servo.h. Baik, selanjutnya setelah kita mengimpor 3 library yang kita butuhkan untuk mengontrol perangkat yang kita miliki, langkah berikutnya adalah kita akan membuat 3 buah objek untuk menjalankan kode-kode yang ada di dalam library yang sudah kita impor. Jadi secara berturut-turut, pertama kita akan membuat objek untuk LCD terlebih dahulu. Jadi caranya adalah kita ketik liquid crystal crystal underscore I2C atau I2C, liquid crystal underscore I2C spasi LCD kurung buka 0x27,16,2. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Maksud dari pembuatan objek liquid crystal underscore I2C spasi LCD kurung buka 0x27,16,2 kurung tutup titik koma ini adalah untuk memudahkan Arduino mengenali perangkat LCD yang kita gunakan. Jadi 0x27 itu merupakan alamat dari LCD yang kita gunakan, sedangkan 16 itu merupakan
jumlah karakter yang bisa ditampilkan di LCD kita. Kemudian 2 itu merupakan jumlah baris ya. 16 tadi bisa juga merupakan total kolom yang ada di layar LCD kita. Jadi LCD yang kita siapkan ini nantinya akan menampilkan perintah atau informasi seperti enter your PIN atau masukkan PIN. Kemudian informasi berikutnya yang bisa ditampilkan adalah PIN benar atau PIN salah. Jadi itu objek pertama yang kita buat adalah liquid crystal underscore I2C LCD 0x27 16,2. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan terhadap keypad yang kita miliki. Jadi kita akan memulai dengan mendeklarasikan variabel untuk keypad yang kita miliki. Jadi keypad yang kita miliki ini memiliki 4 kolom dan 4 baris. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel untuk baris dan kolom. Jadi kodenya adalah const spasi byte spasi rows sama dengan 4 titik koma. Kemudian untuk mendeklarasikan variabel kolom yang kita miliki, kita ketik const spasi byte spasi calls sama dengan 4 titik koma. Jadi arti dari dua kode ini adalah kita membuat deklarasi untuk variabel baris dan kolom. Jadi const di sini artinya nilai variabel tidak akan berubah selama program berjalan. Kemudian byte yang kita masukkan di sini adalah tipe data untuk menyimpan angka yang bernilai kecil antara 0 sampai 255. Sedangkan rows di sini rows sama dengan 4, ini artinya jumlah baris sama dengan 4. Sedangkan calls sama dengan 4, ini artinya jumlah kolom yang kita miliki sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mendefinisikan array dalam keypad yang kita miliki. Jadi kita akan memasukkan kode char spasi case, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, rows, kemudian calls sama dengan tanda kurung awal, enter, kemudian kurung awal lagi, tanda petik 1, kita akan buat urutan dari angka, huruf, dan kode yang ada di perangkat keras keypad kita. Jadi urutan tombolnya adalah dimulai dari kiri atas 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya huruf A, koma, kemudian untuk baris kedua itu angka 4, 5, 6, huruf B, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya di baris ketiga kita awali dengan kurung korawal, kemudian angka 7, 8, 9, huruf C, tanda koma. Di baris keempat kita awali dengan kurung korawal buka, kemudian tanda bintang, koma, angka 0, koma, tanda pagar, koma, huruf D, tanda koma, kemudian titik koma. Nah, jadi yang kita buat ini adalah langkah untuk mendefinisikan array dalam keypad. Jadi char di sini merujuk ke tipe data. Jadi kita bisa memasukkan karakter karena ada angka, huruf, dan simbol. Kemudian kode case di sini menunjukkan array 2 dimensi yang mewakili susunan tombol pada keypad yang sebenarnya. Kemudian rows mewakili baris, calls mewakili kolom.
Setiap elemen dalam array ini menunjukkan karakter pada tiap tombol pada keypad yang kita miliki. Nilai-nilai ini akan digunakan dalam program untuk membaca input dari keypad. Misalnya, jika nantinya kita menekan tombol 5 pada keypad, program akan mengenali bahwa input tersebut berasal dari baris kedua, kolom kedua. Nah, jadi itu fungsinya kita memasukkan kode char spasi keys rows calls ini. Nah, setelah kita selesai mendefinisikan array pada keypad kita, selanjutnya kita akan melakukan deklarasi array untuk baris dan kolom yang kita miliki. Jadi pertama deklarasi array untuk baris, caranya adalah kita ketik byte spasi row pin pakai S, row pins tanda kurung buka kurung tutup rows sama dengan tanda kurung korawal 9, 8, 7, 6 tanda titik koma. Kemudian untuk deklarasi kolom kita ketik byte spasi call pins kurung buka kurung tutup calls sama dengan kurung korawal 5, 4, 3, 2 titik koma. Jadi maksud kedua kode ini adalah kita melakukan deklarasi untuk array baris dan kolom. Jadi byte seperti biasa menunjukkan tipe data untuk ukuran data yang kecil antara 0 sampai 255. Kemudian row pins dan call pins ini menunjukkan nama array yang menyimpan daftar pin Arduino yang dihubungkan ke baris dan kolom pada keypad. Kemudian rows dan calls ini menunjukkan jumlah baris yang diambil dari variabel rows dan calls yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu jumlahnya 4 baris dan 4 kolom. Sedangkan angka 9876 ini menunjukkan daftar pin Arduino yang dihubungkan ke baris keypad kita. Sedangkan angka 5432 ini menunjukkan daftar pin Arduino yang dihubungkan ke kolom dari keypad kita. Jadi kembali ke pengaturan wiring yang sebelumnya sudah kita lakukan. Baik, setelah kita selesai mengatur keypad 4x4 yang kita miliki, langkah berikutnya adalah kita akan membuat objek yang kedua. Setelah tadi kita membuat objek liquid crystal I2C LCD, langkah berikutnya kita akan membuat objek untuk keypad yang kita miliki. Jadi caranya kita ketik keypad dengan K-nya huruf kapital, kemudian keypad sama dengan keypad make key map kurung buka kurung tutup keys, kemudian row pins, koma, call pins, koma, rows, calls, titik koma. Jadi ini objek kedua yang kita buat ya teman-teman. Jadi diawali dengan kode keypad dengan K-nya huruf kapital, kemudian keypad itu nama objek kita dengan huruf kecil semua, sama dengan keypad make key map case row pins, call pins, rows, dan calls. Jadi maksud dari pembuatan objek keypad ini adalah agar kita bisa menggunakan library keypad.h yang sudah kita impor tadinya pada langkah awal pembuatan kode program. Jadi objek keypad ini memungkinkan Arduino untuk membaca input dari keypad 4x4 yang sudah kita tambahkan di simulator. Jadi jika kita pelajari satu persatu kode ini, jadi kode keypad yang pertama kita ketik ini merupakan nama kelas yang disediakan oleh library keypad.h.
Jadi kelas ini berisi fungsi-fungsi untuk membaca dan memproses input dari keypad. Selanjutnya, kode atau kata keypad yang kedua yang semuanya huruf kecil ini merupakan nama objek yang kita buat berdasarkan kelas keypad yang kita sudah ketik di depannya. Jadi nama objek ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, make key map ini digunakan untuk membuat peta tombol atau key map berdasarkan array case yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya, jadi ini array case yang kita buat, kita akan buatkan peta tombolnya. Kemudian row pins ini menandakan array yang menentukan pin Arduino yang terhubung ke baris keypad, yaitu bagian yang ini 9876. Kemudian call pins ini sendiri merupakan array yang menentukan pin Arduino yang terhubung ke kolom keypad yang tadinya sudah kita definisikan, yaitu pin 5432 yang terhubung ke kolom-kolom pada keypad kita. Kemudian rows ini menyatakan jumlah baris, kemudian calls ini menyatakan jumlah kolom. Library membutuhkan informasi ini, ya rows dan calls ini untuk mengatur ukuran matriks keypad. Nah, itu dia objek kedua yang kita buat, yaitu untuk memungkinkan Arduino membaca input dari keypad 4x4 yang sudah kita tambahkan. Baik, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membuat kode untuk mengatur pengelolaan pin yang akan kita buat. Jadi caranya adalah kita enter dulu dari objek kedua yang tadi kita buat, kemudian kita akan mendefinisikan define pin underscore length spasi length spasi 5. Nah, arti dari kode ini adalah kita mendefinisikan bahwa panjang pin yang akan kita buat adalah 5. Jadi 4 digit untuk panjang pin dan 1 tambahan karakter untuk null terminator yang biasanya digunakan dalam array karakter. Di bagian akhir string ada 1 karakter tambahan untuk null terminator. Kemudian kita akan membuat tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter. Jadi kita tuliskan saja char spasi data kurung buka kurung tutup pin underscore length titik koma. Jadi maksud dari kode ini adalah kita menggunakan tipe data char untuk menyimpan nantinya pin keamanan yang kita buat. Jadi bisa berupa angka, bisa berupa huruf, atau bisa berupa simbol. Kemudian panjang dari array ini adalah 5 sesuai dengan pin length yang sudah kita buat tadi. Berikutnya kita akan membuat pin yang benar untuk kode pengaman dari rumah kita. Jadi kita ketik char spasi pin kurung buka kurung tutup pin underscore length sama dengan tanda petik 1, 2, 3, 4 titik koma. Nah, ini merupakan kode untuk memasukkan pin yang benar dari sistem keamanan rumah kita. Jadi ini bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita, men-setting pinnya seperti apa. Berikutnya setelah kita men-setting pin 1, 2, 3, 4 sebagai kode keamanan rumah kita akan
memasukkan kode untuk menghitung jumlah karakter yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi kita ketik byte spasi data underscore count sama dengan 0 titik koma. Data underscore count ini merupakan variabel dengan tipe data byte yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi nilai awalnya adalah 0 dan akan bertambah setiap kali pengguna menekan tombol pada keypad. Ya, jadi kan saat si pengguna akan masuk ke dalam rumah, pastinya akan memasukkan satu persatu kode rahasia atau kode keamanan rumahnya. Jadi awalnya nilainya adalah 0, kemudian ketika pengguna menekan tombol pada keypad, nilainya akan bertambah. Jadi kode data underscore count ini digunakan untuk memastikan bahwa input pengguna hanya diproses sampai panjang PIN yang benar tercapai atau 4 digit. Kalau sudah lebih, maka tidak diproses lagi. Berikutnya kita akan memasukkan kode char spasi key titik koma. Jadi maksud dari variabel key di sini adalah variabel ini merupakan tempat untuk menyimpan karakter tombol yang ditekan oleh pengguna pada keypad. Jadi setiap kali tombol pada keypad ditekan, nilai dari tombol tersebut akan disalin ke dalam variabel key untuk diproses lebih lanjut. Jadi kenapa kita menggunakan tipe data char di sini? Karena tombol yang dipencet bisa saja berupa angka, huruf, maupun simbol. Berikutnya kita akan memasukkan kode int spasi kursor. Titik koma. Jadi maksud dari kode int spasi kursor ini adalah kita membuat variabel dengan tipe data integer yang digunakan untuk melacak posisi kursor pada tampilan LCD. Jadi posisi kursor ini akan membantu mengontrol di mana karakter yang diinput oleh pengguna ditampilkan pada layar LCD. Misalkan jika pengguna memasukkan karakter baru, kursor akan bergerak ke posisi berikutnya. Nah, itu dia kode-kode yang kita gunakan untuk mengatur pengelolaan PIN. Jadi, dari awal kita mendefinisikan dulu panjang PIN, yaitu 5, jadi 4 untuk karakter yang digunakan sebagai kode keamanan, dan satu lagi merupakan tambahan karakter untuk null terminator. Kemudian kita memasukkan char spasi data pin length. Jadi untuk menyimpan pin yang diinput oleh pengguna, kemudian char pin ini menentukan deretan angka atau huruf atau kode atau simbol yang digunakan sebagai pin. Kemudian byte data underscore count ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang telah dimasukkan pengguna dengan nilai awal adalah 0. Kemudian kita membuat kode char spasi key. Ini merupakan variabel karakter yang digunakan untuk menyimpan karakter tombol yang ditekan oleh pengguna keypad. Dan terakhir adalah integer atau int spasi kursor. Ini digunakan untuk melacak posisi kursor pada tampilan LCD. Baik, setelah kita membuat kode untuk mengatur pengelolaan PIN, berikutnya kita akan membuat objek yang ketiga, yaitu objek untuk mengontrol servo. Jadi caranya adalah kita masukkan kode servo. Jadi S-nya huruf kapital, kemudian servo underscore log titik koma. Jadi maksud dari kode ini adalah kita membuat objek yang bernama servo underscore log dengan memanfaatkan kelas servo dari library servo.h yang sudah kita masukkan tadi. Jadi objek servo underscore log ini digunakan untuk mengontrol servo motor yang mungkin digunakan untuk membuka atau mengunci sesuatu, misalkan kunci pintu pada project yang kali ini kita buat berdasarkan verifikasi PIN yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, setelah semuanya selesai kita masukkan kode programnya, barulah kita masuk ke bagian void setup.
Ya, jadi di void setup kita akan melakukan pengaturan untuk mengatur tampilan LCD dan mengontrol servo motor. Jadi pertama-tama di bagian void setup kita akan masukkan kode lcd.begin 16,2 titik koma. Jadi lcd.begin 16,2 ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi LCD. Jadi 16 berarti LCD ini menampilkan 16 karakter dalam satu baris, sedangkan 2 berarti LCD ini memiliki 2 baris tampilan. Fungsi ini memastikan bahwa LCD siap untuk menampilkan teks. Berikutnya kita akan memasukkan kode lcd.backlight titik kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi fungsi ini seperti yang sudah kita pernah buat di project sebelumnya, berfungsi untuk mengaktifkan lampu latar atau backlight pada LCD. Berikutnya kita akan memasukkan kode untuk menghubungkan objek servo lock ke pin digital Arduino yang ditentukan, yaitu pin nomor 10. Jadi tadi kita sudah membuat objek yang bernama servo lock. Berikutnya kita akan menghubungkan objek servo lock ini ke pin nomor 10 sesuai dengan wiring yang sudah kita lakukan. Jadi caranya kita ketik servo underscore lock dot attach kurung buka kurung tutup 10 titik koma. Selanjutnya setelah void setup dan sebelum masuk ke void loop, kita ada tambahan satu fungsi lagi, yaitu void clear data. Jadi kita akan masukkan kode void spasi clear data kurung buka kurung tutup tanda kurung kurawal. Jadi fungsi ini kita buat untuk menghapus data yang telah dimasukkan pada array data, mengatur ulang posisi kursor dan mempersiapkan input baru. Caranya adalah kita ketik kursor sama dengan 0 titik koma while kurung buka kurung tutup data underscore count tidak sama dengan 0, kemudian data underscore count sama dengan 0 titik koma return titik koma. Jadi maksud dari kode ini adalah yang pertama, kursor sama dengan 0 ini mengatur ulang posisi kursor pada layar LCD ke posisi awal atau posisi pertama. Kemudian kode while data count tidak sama dengan 0 ini akan terus berjalan selama data count tidak sama dengan 0. Kalau teman-teman masih ingat, data count ini sendiri merupakan variabel yang digunakan untuk melacak jumlah karakter yang sudah dimasukkan. Jadi, selama data count ini tidak sama dengan 0, maka fungsi while akan terus berjalan. Kemudian di bawahnya, kode data ini berfungsi menetapkan nilai 0 pada elemen terakhir array data. Jadi menyisipkan 0 karakter 0 yang berarti menghapus karakter input. Jadi setelah itu data count mengurangi nilai data count satu persatu sampai mencapai 0. Jadi setelah pin dimasukkan, kemudian mencapai di array terakhir, kemudian semua karakter yang sudah diinput itu akan dihapus satu persatu sampai mencapai 0. Kemudian ada kode return. Return ini berfungsi melakukan operasi penghapusan data dan mengatur ulang variabel terkait.
Baik, setelah void setup dan void clear data selesai kita masukkan kode-kodenya, berikutnya kita akan masuk ke bagian void loop. Jadi di bagian void loop ini, kita akan memasukkan kode-kode yang akan terus berulang selama Arduino menyala. Jadi pertama yang akan kita masukkan adalah char spasi key sama dengan keypad dot get key kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi maksud dari kode ini adalah untuk membaca tekanan tombol dari keypad. Jadi key ini sendiri merupakan variabel karakter yang digunakan untuk menyimpan nilai tombol yang ditekan. Fungsi ini akan mengembalikan karakter dari tombol yang ditekan, misalkan 1, 2, A, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan mengatur LCD agar bisa menampilkan tulisan enter your pin dan pin. Jadi caranya adalah kita ketik lcd.set kursor kurung buka kurung tutup 0,0 titik koma. Jadi lcd.set kursor 0,0 ini berfungsi untuk mengatur posisi kursor pada LCD ke baris pertama kolom pertama. Jadi ini posisi awal. Jadi di posisi awal ini kita akan mencetak kata-kata enter your pin. Jadi kita ketik lcd.print kurung buka kurung tutup tanda petik enter your pin titik koma. Kemudian di bawah kata-kata enter your pin kita akan membuat kata pin sama dengan, jadi ini untuk memudahkan pengguna memasukkan pin yang mereka sudah setting. Jadi kita buat dulu kode lcd.set kursor. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan posisi dari kata pin itu sendiri. Jadi ini akan turun ke baris kedua, namun tetap di kolom pertama. Jadi posisinya ada di 0,1. Baru kemudian kita ketik kode lcd.print kurung buka kurung tutup tanda petik pin sama dengan titik koma. Selanjutnya kita akan mengatur bahwa kondisi awal posisi servo motor masih terkunci. Caranya kita ketik servo underscore lock dot write 90 titik koma. Ya, jadi kita masukkan kode ini untuk mengatur posisi servo motor pada sudut 90 derajat yang menunjukkan bahwa pintu masih terkunci. Baik, selanjutnya kita akan masukkan kode if kurung buka key tanda seru sama dengan no underscore key kurung kawal kursor plus plus titik koma lcd dot set kursor plus 3,1 titik koma lcd dot print key titik koma delay 100 milisecond data underscore count sama dengan key titik koma data underscore count plus plus titik koma. Jadi fungsi if key tanda seru sama dengan no key ini berfungsi untuk memeriksa apakah ada tombol yang ditekan pada keypad. Fungsi keypad.getKey yang sudah sebelumnya kita buat itu mengembalikan no key ini jika tidak ada tombol yang ditekan. Jika tombol ditekan, maka program akan melanjutkan untuk menampilkan karakter yang dimasukkan. Berikutnya kode kursor plus plus dan LCD set kursor ini.
Jadi kursor plus ini artinya variabel kursor ditambah 1 setiap kali tombol ditekan untuk melacak posisi kursor pada LCD. Kemudian LCD set kursor plus 3,1 ini mengatur posisi kursor pada LCD agar karakter berikutnya yang dimasukkan ditampilkan pada kolom berikutnya di baris kedua. Sedangkan LCD.printKey ini berfungsi menampilkan karakter key yang ditekan pada posisi kursor yang telah diset sebelumnya. Delay 100 berfungsi untuk memberikan penundaan 100 milidetik untuk memberikan sedikit waktu antara penekanan tombol dan proses berikutnya agar pembacaan tombol tidak terlalu cepat. Data count ini berfungsi untuk menyimpan karakter yang ditekan ke dalam array data yang akan digunakan untuk menyimpan pin yang dimasukkan oleh pengguna. Data underscore count plus plus menambah jumlah karakter yang telah dimasukkan untuk melacak panjang pin yang dimasukkan. Berikutnya, kode yang kita masukkan adalah if data underscore count sama dengan pin underscore length minus 1, maka lcd.clear titik koma lcd.set kursor 4,0 titik koma lcd.print pin tanda petik titik koma. If tanda seru strcmp permukaan data pin kurung tutup lcd.print kurung buka kurung tutup benar servo underscore log dot write kurung buka kurung tutup 0 titik koma delay 2000 milidetik titik koma lcd.clear kurung buka kurung tutup titik koma clear data kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, jadi maksud dari kode ini adalah yang pertama, kita memeriksa apakah jumlah karakter yang dimasukkan sudah mencapai panjang pin yang ditentukan, yaitu 4 digit. Jika data count sudah mencapai panjang pin, yaitu 4 digit, maka program akan melanjutkan untuk memeriksa apakah pin yang dimasukkan ini benar. Kemudian LCD clear menghapus tampilan yang ada pada LCD untuk membersihkan layar. Kemudian LCD set kursor 4,0 mengatur posisi LCD ke posisi kolom keempat pada baris pertama untuk menampilkan hasil verifikasi pin. Kemudian lcd.print pin ini menampilkan teks pin di LCD untuk menunjukkan bahwa verifikasi pin sedang dilakukan. Kemudian kode yang berikutnya if tanda seru strcmp data pin ini berfungsi untuk membandingkan dua string, ya string comparison ya. Jadi
data PIN yang dimasukkan dan PIN yang benar. Fungsi strcmp string comparison ini akan mengembalikan nilai 0 jika kedua string tersebut sama. Tanda seru strcmp data, PIN ini berarti jika data sama dengan PIN, jadi PIN yang benar, maka kondisi ini akan terpenuhi. Kemudian lcd.print benar, ini jika PIN yang dimasukkan benar, maka program akan menampilkan teks benar di layar LCD dan kemudian membuka kunci dengan servo motor. Servo underscore lock dot write 0 itu berarti mengatur posisi servo motor ke 0 derajat yang biasanya menunjukkan bahwa pintu terbuka. Kemudian delay 2000 ini memberikan penundaan selama 2 detik setelah pintu dibuka sebelum tampilan LCD dibersihkan dan data di reset. Jadi kita bisa ubah-ubah berapa detik kita ingin pintu dalam kondisi terbuka sebelum tampilan di LCD dibersihkan dan di reset kembali ke awal. Kemudian lcd.clear dan clear data ini berfungsi untuk menghapus tampilan pada LCD setelah memverifikasi PIN. Data juga dihapus, kemudian array data diatur ulang. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi else kurung kurawal lcd dot print kurung buka kurung tutup tanda petik salah titik koma servo underscore lock dot write kurung buka kurung tutup 90 titik koma delay 1000 milidetik titik koma lcd.clear kurung buka kurung tutup titik koma clear data kurung buka kurung tutup titik koma ya tanda kurawal. Jadi fungsi else di sini adalah jika PIN yang dimasukkan salah, lcd dot print, maka program akan menampilkan kata salah di LCD, mengunci pintu kembali dengan servo motor dan menghapus data input. Berikutnya servo underscore lock dot write 90 ini mengembalikan posisi servo motor ke 90 derajat yang menunjukkan bahwa pintu terkunci. Delay 1000 ini memberikan arti penundaan 1 detik sebelum tampilan LCD dibersihkan dan data di reset. lcd.clear dan clear data ini berfungsi untuk menghapus tampilan pada LCD dan untuk menghapus data yang telah dimasukkan agar siap untuk input yang baru. Jadi ini dia kode yang kita masukkan untuk membuat simulasi proyek sistem keamanan rumah menggunakan PIN digital. Jadi kita periksa lagi sekali. Yang pertama kita masukkan library, kemudian kita membuat objek untuk LCD, kemudian kita mengatur keypad 4x4 yang kita miliki, kemudian kita membuat objek keypad, kemudian kita mengatur PIN baik dari panjangnya, kemudian PIN yang sebenarnya, kemudian kita membuat objek servo lock, kemudian kita masuk ke void setup untuk mengatur LCD serta servo yang kita hubungkan ke PIN nomor 10 di Arduino, kemudian kita menambahkan fungsi void clear data, kemudian kita menambahkan void loop. Nah, kita akan coba ya teman-teman, jalankan program yang sudah kita buat. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman. Ketika kita jalankan program kita, di layar LCD akan tertulis
tulisan enter your PIN. PIN sama dengan. Jadi kita akan coba masukkan PIN yang benar terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ketika PIN benar, maka akan muncul tulisan PIN benar dan servo motor akan berubah posisinya dari 90 derajat ke 0 derajat. Kemudian setelah selang waktu 2 detik, maka servo motor akan kembali ke posisi 90 derajat yang menandakan bahwa pintu kembali terkunci. Nah, yang kedua kita coba adalah masukkan PIN yang salah. Misalkan kita masukkan 1, 4, 7 bintang. Nah, maka akan muncul tulisan PIN salah selama kurang lebih 1 detik. Kemudian servo motor tetap pada posisi 90 derajat, yang artinya pintu tetap terkunci karena PIN salah. Nah, kita ulangi lagi sekali. 1, 2, 3, 4. PIN benar, pintu atau servo terbuka. Kemudian ketika PIN yang kita masukkan salah, maka akan muncul tulisan PIN salah dan servo motor tetap pada posisi 90 derajat. Nah, itu dia percobaan dari kode program kita bisa stop. Ya, jangan lupa selalu simpan ya project teman-teman agar nantinya bisa dilihat kembali project yang sudah pernah dibuat. Nah, teman-teman, menarik bukan project kita kali ini? Jadi, kita berusaha membuat simulasi sistem keamanan rumah menggunakan PIN digital yang kita kreasikan dengan menggunakan Arduino, kemudian keypad 4x4, kemudian ada LCD I2C 16x2 dan servo motor. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari proses di project ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama-sama. Jadi akhir kata sampai ketemu di project berikutnya.